Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ama Salatiga, jurusan akuntansi semester 6. Video presentasi ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio dengan dosen pengampu Bapak Dwi Pristianto Purbonugroho, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas ini dengan judul materi penilaian saham. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ita Umiyah dengan NIM 2022116005. Yang kedua, Latifah Puji Lestari dengan NIM 2022116007. Dan yang terakhir, Nanda Arista dengan NIM 2022116010. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul penilaian saham. Materi presentasi yang akan kita bahas pada video ini ada 8, yaitu yang pertama ada konsep dasar dan pengertian saham, jenis-jenis saham, harga saham, penilaian saham, dasar penentuan investasi, nilai saham, metode perbandingan nilai, dan rate of return. Untuk materi yang pertama yaitu ada konsep dasar saham. Kita mulai dari pengertian saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka secara efektif membeli bagian dari perusahaan tersebut. Ada beberapa konsep dasar terkait saham. Yang pertama yaitu kepemilikan. Dengan memiliki saham, pemegang saham memiliki klaim atas aset dan pendapatan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar persentase kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada dividen. Beberapa perusahaan membagikan sebagian dari keuntungan mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen ini biasanya dibayarkan secara berkala, seperti kuartal atau tahunan. Yang ketiga ada harga saham. Harga saham ditentukan oleh pasar dan dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan juga sentimen dari investor. Selanjutnya yaitu ada pasar saham. Saham diperdagangkan di pasar saham yang bisa berupa bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI atau bursa internasional seperti New York Stock Exchange atau NYSE. Lalu ada resiko dan imbal hasil. Investasi saham memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi. Dan kemudian yaitu ada analisis saham. Investor sering melakukan analisis fundamental dan teknikal untuk menentukan nilai saham tersebut. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kedua ada jenis-jenis saham. Ada berdasarkan hak tagihnya. Yang pertama yaitu saham biasa atau bisa juga disebut dengan common stock, yang merupakan suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan atau perusahaan dengan aspek-aspek penting. Kemudian yang kedua yaitu ada saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa, dan juga memiliki prioritas dalam klaim aset perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Lalu yang ketiga ada saham treasury. Saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sendiri dari pasar terbuka atau pemegang saham. Saham treasury tidak memiliki hak tagih atau tidak memberikan dividen dan tidak memiliki hak suara. Selanjutnya ada jenis-jenis saham berdasarkan peralihannya. Yang pertama yaitu ada saham atas unjuk atau bearer share. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak mencantumkan nama pemilik saham di sertifikatnya. Yang kedua, mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Yang ketiga, pemilik saham atas unjuk diidentifikasi dengan sertifikatnya, bukan dengan namanya. Yang terakhir, berisiko lebih besar jika sertifikatnya hilang atau dicuri, karena pemegang sertifikat tersebut dianggap sebagai pemilik sahnya. Yang kedua yaitu saham atas nama atau registered share. Ciri-cirinya yaitu mencantumkan nama pemilik di dalam sertifikatnya. Jadi ini berbeda dengan bearer share tadi yang tidak mencantumkan nama di sertifikatnya. Kemudian pengalihan kepemilikan harus melalui prosedur tertentu, seperti balik nama di buku register perusahaan. Registered share juga memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi karena nama pemiliknya
tercatat di buku register perusahaan. Lalu pemegang saham atas nama dapat mengajukan penggantian sertifikat jika hilang, karena namanya tercatat di perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang harga saham. Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti pernyataan atau harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan. Jenis-jenis harga saham berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama ada per value atau nominal, yaitu harga yang ditetapkan oleh emiten pada saat saham diterbitkan tercantum pada lembar saham. Yang kedua yaitu ada basis price atau harga sadar. Yang kedua yaitu ada basis price atau harga dasar. Harga yang menjadi dasar perhitungan dalam menentukan nilai saham, misalnya harga pembukaan atau harga penutupan. Kemudian yang terakhir ada market price atau harga pasar, yaitu harga yang terjadi di bursa efek akibat interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi secara fluktuatif. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ita. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Latifa. Selanjutnya mengenai penilaian saham. Penilaian saham adalah proses untuk menentukan nilai atau harga wajar dari suatu saham di pasar. Proses ini melibatkan analisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, termasuk kinerja keuangan perusahaan, kondisi pasar, prospek pertumbuhan, dan faktor ekonomi makro. Lalu tujuan penilaian saham. Yang pertama, menentukan nilai wajar saham, yaitu membantu investor dan manajemen untuk mengetahui nilai wajar dari saham, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Dengan mengetahui nilai saham, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham tersebut serta merencanakan strategi investasi jangka panjang. Yang ketiga, mendukung proses akuisisi dan merger. Dalam konteks akuisisi atau merger, penilaian saham penting untuk menentukan harga yang adil bagi perusahaan yang diakuisisi dan menilai dampak finansial dari transaksi tersebut. Lalu yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan, yaitu penilaian saham dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan nilai saham saat ini dengan nilai di masa lalu. Lalu yang kelima, perencanaan keuangan, yaitu perusahaan dapat menggunakan penilaian saham untuk merencanakan kebutuhan modal, merancang strategi pertumbuhan, dan mengelola risiko keuangan. Yang keenam, komunikasi dengan pemangku kepentingan, yaitu penilaian yang akurat membantu perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemegang saham, analisis, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kesehatan dan prospek perusahaan. Yang ketujuh, mendukung kebijakan dividen, yaitu penilaian saham dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait kebijakan dividen, di mana perusahaan dapat menentukan apakah akan membagi dividen atau menginvestasikan kembali laba ke dalam bisnis. Lalu materi selanjutnya, pentingnya penilaian saham. Penilaian saham itu penting karena membantu investor untuk menentukan apakah saham terlalu mahal atau terlalu murah. Dengan mengetahui nilai intrinsik saham, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau mempertahankan saham tersebut. Lalu membandingkan saham. Penilaian memungkinkan investor untuk membandingkan saham dari perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang investasi. Dengan penilaian yang tepat, investor dapat menemukan saham yang undervalue dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, faktor penilaian saham. Yang pertama, kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan pada gilirannya nilai saham. Lalu yang kedua, kinerja perusahaan. Laba, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan adalah indikator penting yang mempengaruhi penilaian saham. Industri dan persaingan. Kondisi industri dan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar juga berperan dalam menentukan nilai saham. Selanjutnya, sentimen pasar. Persepsi investor dan sentimen pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga saham yang tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik. Yang terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kondisi industri dan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar juga berperan dalam menentukan nilai saham. Materi selanjutnya, kesalahan umum dalam penilaian saham. Yang pertama, mengabaikan asumsi yang digunakan.
yaitu banyaknya investor tidak memperhatikan asumsi yang digunakan dalam proyeksi arus kas atau pertumbuhan laba. Asumsi yang tidak realistis dapat menghasilkan penilaian yang salah. Yang kedua, terlalu bergantung pada satu metode. Menggunakan satu metode penilaian saja dapat memberikan gambaran banyak investor tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti kondisi ekonomi dan perubahan regulasi. Yang keempat, fokus pada harga saham saat ini. Beberapa investor terlalu fokus pada harga saham saat ini tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik. Ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk. Lalu, dasar penentuan investasi. Yang pertama, return realisasi atau return adalah imbal balik yang telah terjadi atau terrealisasi dari sebuah investasi seperti keuntungan dari penjualan saham atau dividen yang diterima. Contohnya, jika Anda membeli saham seharga Rp10.000 dan menjualnya dengan harga Rp15.000, maka return realisasi Anda adalah selisih antara harga jual dan harga beli, yaitu sebesar Rp5.000. Fungsinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi yang telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi return di masa depan. Lalu yang kedua ada return ekspektasi atau expected return, yaitu harapan atau prediksi tentang imbal balik yang mungkin diperoleh dari investasi di masa depan. Contohnya, jika Anda mengestimasi bahwa sebuah saham akan naik 10% dalam 1 tahun, maka return ekspektasi Anda adalah 10%. Return ekspektasi itu fungsinya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi, seperti menentukan jenis investasi yang paling sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi. Kemudian, materi selanjutnya adalah dasar penentuan investasi. Resiko dalam investasi adalah potensi kerugian yang mungkin dialami investor akibat berbagai faktor yang mempengaruhi nilai investasi seperti fluktuasi pasar atau perubahan ekonomi. Resiko ini dapat dihindari sepenuhnya lalu dikelola dan diwirausahakan melalui strategi yang tepat. Lalu, jenis-jenis resiko investasi. Yang pertama, resiko sistematis. Lalu resiko tidak sistematis, resiko pasar, resiko bunga, resiko inflasi, resiko likuiditas, dan resiko kredit. Materi selanjutnya adalah nilai saham. Yang pertama, nilai buku. Nilai buku saham adalah nilai yang tercermin dalam pembukuan perusahaan. Ini berdasarkan pada neraca perusahaan dan menunjukkan nilai aset per lembar saham. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar saham adalah harga saham yang diperdagangkan di bursa saham pada saat tertentu. Harga ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai fundamental atau nilai sesungguhnya saham yang dihitung berdasarkan faktor fundamental perusahaan seperti pendapatan laba dan aset. Nilai ini memperkirakan nilai saham yang seharusnya. Lalu pedoman yang digunakan adalah yang pertama, nilai saham lebih dari harga pasar saat ini atau disebut dengan under value atau terlalu murah. Lalu yang kedua, nilai saham kurang dari harga pasar saat ini disebut dengan over value atau terlalu mahal. Lalu yang ketiga, nilai saham sama dengan nilai harga pasar saat ini atau disebut dengan harga wajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nanda. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Ita telah menyampaikan materi sebelumnya, dan izinkanlah saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penilaian saham menggunakan relative valuation or price multiple model. Yang pertama, menggunakan PER model atau price earning
ratio, yaitu merupakan cara mengukur seberapa besar investor menilai laba yang dihasilkan perusahaan. Untuk dapat menentukan saham suatu perusahaan, dapat menggunakan PER, yaitu dengan yang pertama, membandingkan nilai PER saat ini dengan rata-rata PER, misal 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, apabila PER saat ini kurang dari rata-rata PER 5 tahun, maka harga saham dianggap sudah mahal, demikian juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, rekomendasinya adalah apabila nilai PER sudah dianggap tinggi, maka saat investor untuk menjual saham, tapi apabila nilainya telah rendah, maka saatnya untuk membeli saham. Kemudian untuk rumusnya yaitu PER sama dengan harga saham per laba saham atau EPS. Contohnya, jika harga per saham dari perusahaan X adalah 10.000 dengan rasio EPS Rp20, maka rasio PER-nya adalah PER sama dengan 10.000 per 20, atau dapat diambil yaitu 500. Jadi hal ini menandakan bahwa seorang investor siap untuk membayar sebanyak Rp500 untuk setiap Rp1 pendapatan suatu perusahaan. Kemudian untuk penilaian saham yang kedua yaitu EPS atau earning per share. EPS atau earning per share adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Secara sederhana, EPS adalah laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lanjut, untuk rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham yang beredar, atau EPS sama dengan EBIT atau laba sebelum pajak dikurangi 1 dikali 1 kurangi T dikurangi PD per NS. Keterangannya adalah EPS atau earning per share sama dengan pendapatan per lembar saham. Kemudian untuk I adalah bunga utang obligasi. Kemudian untuk P adalah dividen. Untuk T adalah tarif pajak perusahaan. Dan NS adalah jumlah lembar saham biasa. Kemudian untuk contohnya adalah suatu perusahaan diketahui mempunyai laba bersih atau setelah pajak sebesar Rp116 juta, jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 1000 lembar, sedangkan harga saham di bursa adalah 1000. Berapa EPS-nya? Penyelesaiannya adalah EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham yang beredar. EPS sama dengan 166 juta per 1 juta. EPS sama dengan 166. Selanjutnya adalah rate of return. Jadi yang pertama dibahas adalah saham preferen. Di sini rumus yang digunakan adalah rate of return sama dengan dividen per lembar dalam saham preferen per harga pasar. Kemudian untuk mencari EPS menggunakan rumus berikut. EPS sama dengan dividen saham preferen per diskon atau interest rate. Contohnya, suatu saham preferen mempunyai harga nominal Rp1.000 dan membayarnya dividen tahunan sebesar Rp50 dengan harga pasar Rp750. Berapakah rate of return dari perusahaan preferen tersebut? Penyelesaiannya adalah rate of return sama dengan 50 per 750 sama dengan 0,667 dikali 100 sama dengan 6,7%. Kemudian untuk yang kedua adalah saham biasa. Penentuan besarnya rate of return dan nilai saham biasa lebih suka dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen karena yang pertama, forecasting dari pendapatan, dividen, dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. Yang kedua, tidak seperti dengan bunga dividen preferen, pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap. Nilai investasi selembar saham biasanya tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang diharapkan akan diterima oleh seorang investor kalau dia mau membeli saham tersebut. Dengan demikian, maka nilai saham ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima oleh investor selama dia mempertahankan saham tersebut plus penerimaan hasil penjualan kalau dia menjual saham tersebut. Jadi, nilai akhir atau ending price saham biasa adalah harga permulaan plus capital gains, di mana capital gains sama dengan harga jual lebih tinggi dari harga beli. Harga permulaan dan capital gains dijumlah, di mana capital loss plus harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Rumusnya, rate of return
sama dengan D1 plus P1 dikurangi P0 per P0. Keterangannya, D1 dividennya diharapkan pada akhir tahun pertama, P1 harga saham diharapkan pada akhir tahun pertama, dan P0 adalah harga saham saat ini. Rumus menghitung harga saham biasa saat ini adalah sebagai berikut. P0 sama dengan D1 plus P1 per 1 plus R. Contoh soal, suatu dividen suatu saham biasa dibeli dengan harga 10.000. Pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar Rp500 dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga Rp10.400. Tentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut. Penyelesaiannya, rate of return sama dengan 500 plus dalam kurung 10.400 dikurangi 10.000 tutup kurung per 10.000. Rate of return-nya jadi 900 per 10.000 sama dengan 0,09 dikali 100 sama dengan 9%. Lanjut, untuk contoh soal kedua, yaitu suatu saham akan memberikan cash dividen tahun depan sebesar Rp500 dan diperkirakan harga saham pada akhir tahun dengan Rp10.400, sedangkan rate of return yang diharapkan oleh pemodal adalah 9%. Berapa harga saham pada saat ini? Penyelesaiannya adalah P0 sama dengan D1 plus P1 per 1 plus R sama dengan 500 plus 10.400 per 1 plus 9%. Kemudian hasilnya adalah Rp10.900 per 1,09 sama dengan 10.000. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kita, yaitu Mbak Latifah Puji Lestari. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada video ini yaitu penilaian saham adalah proses penting untuk menentukan nilai wajar atau intrinsik suatu saham agar investor bisa mengetahui apakah saham tersebut terlalu mahal atau overvalued, apa terlalu murah atau undervalued, atau mungkin wajar atau fairly valued. Penilaian ini membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan menghindari spekulasi. Melalui penilaian yang tepat, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, memaksimalkan return, dan meminimalkan resiko kesalahan investasi. Namun, hasil penilaian tetap harus dipadukan dengan analisis kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya agar hasilnya lebih akurat. Demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami dari Kompo 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.